Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma'ruf, untuk membahas lebih lanjut terkait kenaikan BPJS. Assalamualaikum, selamat sore Pak Iqbal. Selamat sore Pak Abraham. Bisa dijelaskan pertimbangan BPJS menaikkan tarif secara momentum dan angka? Ya, tentu yang menetapkan perubahan besaran iuran bukan BPJS Kesehatan ya, tetapi bagaimana pemerintah melihat bahwa urgensinya ketika program ini dari tahun ke tahun memang perlu untuk dilakukan penyesuaian iuran. Karena sebelum Perpres 64 tahun 2020 ada Perpres 75 2019 yang merupakan pertama terhadap Perpres 82 tahun 2018. Di sana juga mengatur soal penyesuaian iuran yang tidak hanya soal segmentasi mandiri. Kita paham bahwa peserta mandiri besaran iurannya sejak Perpres 19 tahun 2016 belum pernah dilakukan perubahan. Sementara kita bisa melihat dari tahun ke tahun bahwa biaya manfaat yang dibayarkan dari semua iuran yang dikumpulkan belum mencukupi. Kalau kita masih dengan parameter besaran iuran sebelum Perpres 75 2019, mau 100% pun tetap tidak mencukupi untuk membayar biaya manfaat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Perlu diingat juga bahwa di Perpres 64 tahun 2020 sebetulnya pemerintah untuk kelas 3 mandiri sama sekali tidak ada perubahan karena 25.500 itu tidak berubah sama sekali karena pemerintah memberikan bantuan iuran 16.500. Baik, ya. Pak Iqbal, ini untuk peserta mandiri kelas 2 itu kenaikannya cukup signifikan ya Pak, hampir 2 kali lipat dari 51 menjadi 100.000. Subsidinya, sistem subsidinya kalau kita melihat kalau kita melihat kan sebetulnya begini ya, kelas 1 dihitung secara hitungan aktuaria kan besarannya sebesar 286.000, lalu kelas 2 sebesar 184 ribuan, lalu kelas 3 sebetulnya 137 ribuan. Artinya yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sebesar hitungan itu. Kenapa bisa begitu? Karena memang ada segmentasi yang lain yang mendukung program ini, karena kita tidak bisa parsial bicara tentang iuran yang ditetapkan dalam program jaminan kesehatan nasional. Baik, Pak Iqbal, pada Januari lalu sempat pada awal tahun ini iuran BPJS sempat naik walaupun akhirnya dianulir. Ada beberapa peserta yang sudah membayarkan selama beberapa bulan, kemudian kelebihannya itu dikonversi jadi diperpanjang bulannya. Mereka yang sudah membayar beberapa bulan itu bagaimana Pak jadinya? Apakah dikonversi balik, dikembalikan, atau tetap mengikuti harga yang lama? Ya, sebetulnya kan sesuai dengan regulasi yang mengatur ya. Artinya kalau memang posisinya sebelum ada penyesuaian iuran ya sesuai dengan kondisi faktualnya. Perpres 64 tahun 2020 kan untuk periode Januari sampai dengan Maret itu menganut Perpres 75 tahun 2019 yang kelas 1 160.000, kelas 2 110.000 dan kelas 3-nya 42.000. Lalu periode April sampai dengan Juni dikembalikan di Perpres sebelumnya 82 2018 yang besarannya seperti kita ketahui kelas 1 80.000, kelas 2 51.000 dan kelas 3 25.500. Lalu sekarang kondisinya per 1 Juli sistem sudah disesuaikan dan bisa dilihat dari aplikasi mobil JKN bahwa sudah ada penyesuaian iuran. Tentu kalau misalkan ada tunggakan dan yang lain sesuai dengan kondisi faktualnya aja, perpres apa yang berlaku pada masa itu. Oke, Pak Iqbal, bisa dijelaskan soal momentum tadi, ini belum dijawab. Di tengah kondisi finansial dan ekonomi saat ini sulit di masa pandemi COVID-19, bagaimana BPJS yakin bahwa iuran ini akan dibayar tepat waktu? Ya, sebetulnya perhitungan untuk bahwa penyesuaian iuran tidak dilakukan sebelum COVID. Kita harus fair dong bahwa Perpres 75 2019 itu ditetapkan 24 Oktober 2019, Pak. COVID kita tahu sejak awal Maret 2020. Jadi memang setting ininya kan sudah sekian lama tuh ketika ada audit BPKP. Tentu hal yang berbeda. Anda menanyakan soal COVID, kami menjawab soal putusan Mahkamah Agung. Jadi kita komplain atas putusan Mahkamah Agung diberlakukan dengan Perpres 64 tahun 2020 karena MA membatalkan putusan pasal 34 ayat 1 dan 2
Lalu konsekuensinya pemerintah harus menetapkan dengan peraturan baru untuk besaran iuran peserta mandiri. Oke. Ada jaminan tidak korelasi kenaikan ini akan berdampak baik dengan manfaat yang diterima oleh peserta? Jaminan bisa Anda lihat dari rilis yang ditebar kami hari ini, bahwa kondisi sekarang finansial kita mampu membayar secara tepat kepada rumah sakit, Pak. Hari ini kita terima iuran PBI bulan Agustus. Artinya pemerintah mengambil sikap untuk membayar, dimajukan soal iuran PBI. Oke, itu kan pembayaran kepada rumah sakit. Untuk manfaat secara spesifik kan kita tahu ada penyesuaian yang sebelumnya jauh-jauh ini sudah dilakukan untuk penerima manfaat. Nah, sekarang jika ini iuran sudah naik, ada tidak imbal balik yang diterima oleh peserta untuk manfaat yang lebih baik? Ya, pertama begini Pak, ketika rumah sakit dianggap terkendala karena pembayaran BPJS Kesehatan lambat, maka fokus rumah sakit memberikan layanan kan jadi terbelah tuh. Harus membeli obat, sementara ada delay pembayaran dari BPJS Kesehatan. Nah sekarang sudah ada kepastian itu. Maka kita juga meminta dalam kontrak kita dengan rumah sakit untuk mematuhi komitmen yang ada. Yang kedua, untuk peserta sebetulnya pasien cuci darah itu sudah dipermudah. Bahwa dulu 3 bulan sekali harus datang ke FKTP untuk mengupdate rujukan, kondisinya sekarang cukup dengan fingerprint dia bisa mendapatkan layanan setiap misalkan 2 minggu sekali. Baik, menyambung tadi pertanyaan dari Abraham, Pak Iqbal, terkait dengan momentum saat ini memang perekonomian lagi sulit, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, angka pengangguran meningkat yang berarti peserta mandiri ini bertambah banyak karena mereka banyak yang kehilangan pekerjaan. Apakah ini kemudian di tengah pandemi seperti ini akan bermanfaat bagi masyarakat dengan takutnya nanti masyarakat malah tidak mampu kemudian akhirnya malah jadi menunggak yang akhirnya balik lagi orang miskin tidak boleh sakit? Ya tentu sebetulnya pemerintah mengambil kebijakan ini tidak tiba-tiba ya, artinya ada perhitungan, memperhitungkan juga ketika di Mei COVID sudah ada. Jadi sekarang soal misalkan tunggakan, yang dulunya punya tunggakan 24 bulan, dengan adanya Perpres 64 2020 dia bisa hanya membayar 6 bulan dan kemudian kepesertaannya aktif. Di PBI, penerima bantuan iuran juga ada pengalihan dari yang kena PHK, sekitar 450-an ribu orang yang dialihkan dari kena PHK menjadi penerima bantuan iuran. Belum yang pekerja bukan penerima upah yang digeser karena menunggak sekian lama menjadi penerima bantuan iuran. Artinya pemerintah berkomitmen untuk yang terdampak atas ini bisa dibantu melalui program menerima bantuan iuran. Oke Pak, sejauh ini kepesertaan kelas 3 masih disubsidi oleh pemerintah dan benarkah akan segera diproyeksikan juga akan naik dalam waktu yang dekat? Di tahun 2020 tidak ada perubahan, tetapi 2021 nanti ada perubahan dari 25.500 menjadi 35.000. Dan itu tentu ada proses di sana Pak, bahwa ada proses verifikasi validasi terhadap data penerima bantuan iuran. Artinya dipastikan validasi datanya orang yang masuk dalam penerima bantuan iuran adalah sepenuhnya orang yang tidak mampu dan miskin misalkan. Tetapi yang memang kelas 3 dengan kemampuannya bisa tetap membayar dengan besaran baru soal iuran yang kelas 3 mandiri. Oke, pertanyaan saya sederhana Pak, apakah proyeksi kenaikan itu bisa dipastikan, keniscayaan Pak untuk kelas 3? Kelas 1, kelas 2 kan sudah naik, kelas 3 ini bagaimana nasibnya? Sebetulnya di Perpres 64 2020 pemerintah sudah memberikan sinyal bahwa sudah tertulis di 1 Januari 2020 kelas 3 akan menjadi 35.000 dari 25.500. Sementara kelas 1, kelas 2 tidak ada pergeseran dan yang lain. Tentu harus ada dilakukan filtering terhadap data PBI. Sehingga yang kelas 3 mandiri memang benar-benar orang yang memang tidak masuk dalam kategori PBI. Baik, Pak Iqbal, bagi mereka yang terkena imbas dari pandemi COVID-19 yang kemudian jadi menganggur ataupun jadi menunggak, tadi Bapak bilang jadi penerima bantuan. Apakah ini terkonversi secara otomatis atau harus ada yang dilaporkan? Ya sebetulnya kan ada mekanisme ya, orang di PHK juga tidak tiba-tiba, artinya proses di sana Mbak. Tentu ada mekanisme bagaimana dia bisa secara didaftarkan menjadi penerima bantuan iuran. Kalau di kami ini karena kebijakan dari Kementerian Sosial, dia memasukkan dalam data penerima bantuan iuran, lalu di SK Mensos diterbitkan sehingga
PHK Baik, masuk baik. dalam penerima bantuan iuran itu. Kan pemerintah punya datanya itu. Baik, baik. Terima kasih Pak Iqbal, Humas BPJS telah bergabung bersama kami di iNews Sore.